Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Sembiring dengan NIM 190906019, mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Biografi Muhammad Abduh serta pemikiran dan perlawanannya terhadap penjajah Eropa pada abad 18. Muhammad Abduh terlahir di Buhairah, Mesir. Lahir pada tahun 1849 Masehi dan meninggal pada tahun 1905 Masehi. Nama lengkap Muhammad Abduh yaitu Muhammad bin Abdullah bin Hasan Khairullah. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah dan ibunya bernama Junainah. Muhammad Abduh sendiri berasal dari keluarga yang sederhana, yaitu berasal dari keluarga petani yang taat beribadah dan cinta ilmu. Riwayat hidup Muhammad Abduh. Pada usia 13 tahun, Muhammad Abduh belajar tentang bahasa Arab, fikih dan sebagainya. Selama 3 tahun, beliau menuntut ilmu. Lalu dengan usia sangat muda, pada usia 16 tahun, Muhammad Abduh memutuskan untuk menikah. Ketika usia 23 tahun, Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian pada usia 28 tahun, beliau lulus dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Tahun 1878 Masehi, ia menjadi dosen di Al-Azhar dan Darul Ulum. Selanjutnya, di tahun 1884 Masehi, Muhammad Abduh datang ke Paris atas perintah dari Jamaluddin Al-Afghani. Dan di tahun 1888 Masehi, ia pun kembali ke Mesir. Muhammad Abduh merupakan orang Mesir yang pertama yang berani mengungkapkan keterbelakangan masyarakat yang ada di Mesir. Perpecahan umat Islam di Mesir juga menjadi faktor umat Islam melemah. Selain itu, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kekuasaan negara barat yang mengancam umat Islam. Karena umat Islam tidak mau menerima hal baru yang berasal dari barat karena terpaku dalam pemikiran Islam terdahulu. Atas masalah di atas, Muhammad Abduh memberikan pemikiran untuk pembaharuan Islam. Pembaharuan ini dilakukan untuk menjawab tantangan zaman. Dalam bidang keagamaan, Muhammad Abduh memulai pembaharuannya dengan kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Faham jumud menjadi salah satu penyebab kemunduran Islam. Pada zaman itu, umat Islam terlalu patuh kepada ulama serta taklid tawakal kepada ulama dan menyerahkan semua kepada qada dan qadar Allah tanpa adanya usaha. Hal seperti itulah yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Hal ini harus ditinggalkan karena bagi Muhammad Abduh ini semua adalah bid'ah. Agar umat Islam tidak mengalami kemunduran dengan adanya faham itu, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni seperti umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi ajaran Islam ini harus disesuaikan pada zaman modern sekarang ini. Untuk menyesuaikan perlu ada cara ijtihad. Ijtihad merupakan usaha untuk melahirkan hukum-hukum dari dasar pemikiran. Sumber untuk melakukan ijtihad yaitu dari Al-Quran dan hadis. Hal yang perlu untuk diadakan ijtihad yaitu tentang muamalah. Pendapat tentang membuka ijtihad dan pembebasan dari taklid merupakan dasar dari pemikiran menggunakan akal. Menurut Muhammad Abduh, akal kedudukannya sangat tinggi. Keimanan tidak sempurna apabila tidak menggunakan akal. Gerakan pembaruan dalam Islam. Pada abad 9 Masehi, ajaran Islam saat itu mulai mengalami berbagai guncangan dan penyimpangan, terutama sekali dalam segi akidah dan ibadah. Kemudian diikuti pula dengan perpecahan umat yang tidak dapat dihindari. Walaupun diketahui secara wilayah dunia Islam terus mengalami perluasan, namun rupanya kondisi dalam tubuh umat Muslim sendiri sedang mengalami kerapuhan. Mengenai lemahnya keadaan kondisi internal umat Muslim ini akhirnya disadari dan diupayakan oleh beberapa tokoh Islam yang kemudian mencetuskan gerakan pemurnian atau tajdid.
Gerakan pembaruan dalam Islam atau tajdid ini sendiri di dunia Islam kemudian dipandang menjadi awal mula sekaligus inspirator dan pendorong terjadinya kebangkitan Islam. Proses terjadinya saat itu dilakukan secara bertahap. Awalnya dimulai dari pemurnian kembali ajaran Islam yang mana saat itu sudah banyak keropos akibat lemahnya pemahaman umat muslim sendiri serta diiringi dengan derasnya arus pemikiran dan kebudayaan luar. Maka dari itu, dalam hal ini yang diupayakan pertama kali yaitu perbaikan, pembenahan maupun pemurnian kembali ajaran Islam yang kala itu dilakukan oleh Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Uwais Al-Qarni. Sekian penjelasan mengenai biografi Muhammad Abduh serta pemikiran dan perlawanannya terhadap penjajah Eropa pada abad 18. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.